Di video kali ini aku mau ngebacain respons-respons di thread ya, yang berasal dari pertanyaan yang waktu itu aku ajuin. Pertanyaannya itu gini, apa sih yang bikin kamu bingung ketika nulis? Dan lumayan ada beberapa jawaban ya, kurang lebihnya ada sekitar 16 lah. Dan aku pengen bacain itu dan mencoba merespons jawaban-jawaban yang udah dikasih dari netizen di threads. Oke, tanpa berlama-lama lagi aja, langsung kita ke yang pertama. @halimatusya. Dia ngerespon gini katanya, memulai selalu jadi yang terberat, padahal kalau udah jalan, tulisan dari paragraf 1 ke paragraf lainnya enggak sesulit itu kok. Nah, aku sendiri relate sama statement ini karena jujur dulu tuh aku buat mulai nulis tuh berat banget. Beratnya tuh bukan karena nggak ada ide, justru ide tuh banyak banget berterbangan gitu. Cuman mulainya itu yang bikin beratnya itu karena apa ya? Aku ngerasa banyak pressure yang aku kasih ke diri aku sendiri gitu. Salah satunya itu. Ketika ide itu banyak terlintas di kepala, otomatis kan kita pengen cepat-cepat untuk mengeksekusi ide itu ya. Keinginan itu kemudian yang membebani sehingga aduh ntar deh kayaknya belum pas, kayaknya belum waktunya aja gitu untuk dimulai. Selain itu kenapa mulai nulis itu jadi sesuatu yang berat, karena memang menulis itu pekerjaan yang demanding secara kognitif ya, jadi dia bukan pekerjaan yang ringan, memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keberanian, dan bahkan kerapuhan ya, vulnerability gitu, untuk mau duduk menghadapi kertas kosong atau layar kosong gitu ya, yang kita tuh tahu gitu, jembatan dari ide ke tulisan itu dia panjang dan banyak rintangannya. Mengetahui keberatan itu menjadi kemudian sesuatu yang cukup bikin sulit ketika mau mulai menulis. At least itu yang aku rasain. Dan ini juga ada kaitannya sebenarnya sama ini statement atau respon yang kedua dari Kak Ila. Dia bilang bahwa yang sulit dari menulis itu ekspektasi yang terlalu tinggi. Memang ini cukup kerasa sih bahwa ketika kita mau nulis, atau aku ya, at least aku mau nulis, itu ada sebuah ekspektasi yang nongkrong di kepala gitu. Terutama itu kalau abis baca ya, ekspektasiku terhadap tulisanku sendiri tuh langsung naik gitu. Ini nih standar tulisan yang bagus, maka dari itu aku harus bisa menulis sesuai dengan standar yang aku anggap bagus. Padahal kan harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya kan standar itu datang dari pencapaian yang udah kita buat sendiri. Misalnya ya, kalau udah berhasil nulis cerpen A misalnya, itu yang harus jadi standar gitu, untuk kemudian jadi acuan untuk perubahan. Terus yang berikutnya ada dari Agus ZHXX. Kadang masih sulit buat memahami struktur penulisan, kayak kok tiba-tiba ceritanya gini, haha, secara nggak sadar. Oh iya. Struktur itu kan ada sebagai panduan ya. Kayak kalau cerita misalnya ada eksposisi, terus konflik, dan resolusi. Tapi ketika kita menulis kan kita nggak bisa semata-mata menyesuaikan diri dengan struktur itu gitu. Kita bisa aja secara tiba-tiba punya ide untuk menuliskan yang memang nggak ada hubungannya dengan struktur itu gitu. Jadinya kemana-mana gitu. Mungkin ini yang dialami oleh Kak Agus gitu. Dan sebenarnya it's fine dan common ya. Aku pun merasa seperti itu gitu. Justru yang harus diperhatikan ketika berada dalam situasi ini adalah it's okay, bisa diikutin dulu free ride-nya. Tapi kita juga paham struktur yang mau kita kejar itu seperti apa. Jadinya bukan kita menulis berdasarkan struktur, tapi setelah kita menulis kita bisa nge-shape ulang tulisan itu menyesuaikan dengan struktur yang mau kita bangun gitu. Dan itu biasanya kerjaannya direvisi sih. Berikutnya ada dari Kak Viral Swag. Sulit banget bikin judul yang pas, yang enggak norak dan yang enggak pasaran banget. Wah, ini aku relate banget karena judul jujur aku bukan orang yang jago bikin judul sih. Bikin judul tuh itu butuh skill dan taste, lebih ke taste sebenarnya sih kalau bikin judul itu. Gimana caranya orang tuh bisa mengambil intisari dari sebuah tulisan itu terus dipajang di judul gitu ya, dan dia bisa jadi sesuatu yang ngehook, yang ngena buat dibaca sama orang. Nah, dan kalau kamu baca tulisan aku ya atau bukuku ya, aku merasa judulku kurang sih. Dan ya apa ya, aku berusaha kayak udahlah yang penting tulisannya udah jadi, judulnya ini gitu. Jujur itu butuh kemampuan khusus sih. Tapi mungkin bisa sih mengikuti pakem-pakem kayak pakem-pakem bikin headline itu kan di copywriting itu bisa dipraktekin sebenarnya. Cuman kalau menurutku pribadi sih, kembali lagi kalau ke judul itu taste-nya juga harus kuat sih. Berikutnya ada dari Silver Kiki 48. Biasanya aku takut ada kata-kata yang salah. Oh iya. It happens to me juga. Takut kata-kata yang salah itu biasanya lebih ke bukan salah dalam artian dosa gitu ya. Maksudnya tuh kalau kata-kata ini
aduh aku tuh berdosa gitu pakai kata-kata ini. Bukan ke hal seperti itu, tapi lebih ke kata-kata yang aku pakai ini bisa merepresentasikan apa yang aku pikirin gak ya, sehingga jadinya terus ada perputaran itu di kepala, pertimbangan itu di kepala gitu. Aku punya pesan yang ingin aku sampaikan, ini kata-kata yang aku pakai udah pas belum ya? Takut salah nih, takut pesannya nggak nyampe nih ke pembaca, takut ini nggak bisa merepresentasikan apa yang aku pikirkan dan aku rasakan nih, makanya pikiran itu muncul. Dan justru ini, nah ini juga berkaitan dengan tadi yang di awal ya, bahwa memulai jadi yang terberat karena a lot of us spend too much time in our head gitu while writing. Padahal pada kenyataannya mulai aja dulu dalam konteks ini adalah hal yang harus mulai dibiasakan sih. Karena kan ketika kita menulis, kita butuh tulisan itu buat keluar dulu, baru bisa kita evaluasi dan kita revisi sesuai atau enggak. Kalau itu cuma diem doang di kepala, itu jadinya terlalu demanding buat kepala kita, dan kita nggak punya bentuk konkret nih, objek yang bisa kita evaluasi secara nyata. Jadinya susah. Oke, next ada dari Snow. Bingung buat fokus ke platform mana, bingung mau fokusin ke niche mana, bingung mau fokus ke audience yang mana. Oke, berarti ini lebih ke teknis sebenarnya ya, lebih ke bukan ke konteks menulis per se, tapi udah lebih ke market gitu, lebih ke audience centric. Ini pengen aku bahas nih topik ini di next video mungkin ya. Cuman aku mau nanggepin dulu gini nih, aku suka banget kata-katanya Bang Panji Pragiwaksono. Dia bilang kalau berkarya dan nyari duit lewat karya itu dua hal yang berbeda. Berkarya itu punya skillnya tersendiri, dan nyari duit lewat karya itu punya skill yang tersendiri. Sama dalam konteks ini, menulis itu punya teknik, punya pakem, punya taste, punya medannya sendiri lah. Dan ini kalau yang dari Snow ini bilang, platform, niche, dan audience itu kan udah dalam tanda kutip jualannya ya. Kita fokus ke faktor-faktor eksternal di luar tulisan. Platform itu sebenarnya kan banyak yang bisa dipilih. Dan itu sebenarnya apa ya, sejauh pengalaman aku platform nggak begitu, bukan nggak begitu ngaruh juga, cuman nggak begitu signifikan lah gitu platform itu buat aku. Dan kalau niche itu masalah, lagi-lagi masalah market ya, dan audience juga tergantung mana yang mau di-serve gitu. Cuman balik lagi harusnya sih menurut aku fokusnya ke aspek nulisnya aja dulu sih sebelum ke aspek audience. Nanti dibahas lebih lengkap. Dari Paining sih, mengolah kata supaya enak dibaca. Mengolah kata supaya enak dibaca ini ada dua. Kalau menurut aku sih, dibaca enak dibacanya sama siapa? Enak dibaca sama diri sendiri atau enak dibaca sama ya audience gitu, pembaca. Karena kadang ada conflicting juga, bahwa menurut si penulis nih udah enak dibaca, tapi ketika dilempar ke audiens ya mungkin nggak sesuai dengan selera si audiens gitu. Makanya kalau Kak Paining sih ini mengolah kata harus dispesifikin dulu, mengolah katanya untuk siapa sih. Mengolah kata untuk diri sendiri, ini tuh nge-serve diri aku sebagai seorang penulis, atau memang mau coba nge-serve audience gitu. Dan masalah enak kan selera ya, jadi harus di-define dulu emang seleranya apa dan kayak gimana gitu. Dan itu bisa didapat dari constantly reading dan constantly writing. Dari lihatlah membangun plot, aku jujur udah lama nggak nulis fiksi sih, jadi agak lupa ya kalau masalah plot, karakter, dan lain-lain. Tapi yang jelas plot itu simpelnya bagaimana cerita berjalan, dan cerita berjalan itu harus punya tujuan. Kadang ketika menulis, ya aku juga pernah ngalamin sih, arahnya nggak tahu mau kemana, pesannya nggak tahu apa yang mau disampaikan, bangunannya secara utuh juga nggak tahu mau kayak gimana, jadi kita juga nggak tahu cara menggunakan plot itu seperti apa. Sehingga ya, padahal plot itu kan apa ya, harusnya bisa jadi panduan gitu. Dan dia belum dalam bentuk cerita, bisa aja bentuk dalam poin-poin gitu, yang bisa memandu si penulis itu buat ngebangun tulisannya. Jadi kalau misalnya bingung membangun plot, yang harus dicari tahu adalah bangunan apa yang mau dibuat, dan plot itu digunakan sebagai kendaraan untuk bangunan tulisan itu kan. Ya, cerita apa yang mau kamu buat, pesan apa yang mau kamu sampaikan, dan tujuannya apa. Itu dulu yang harus di-define. Dari Arizul Suar, putus ide di tengah jalan. Mungkin yang lebih tepat bukan putus ide ya, karena ide itu kan ya sifatnya dia sparks gitu, maksudnya apa, notion tuh kayak apa ya, gimana jelasin dari bahasa Indonesia ya, dia cuma bentuk lintasan gitu. Dan itu idemu bukan sesuatu yang bisa putus di tengah jalan. Kalau menurut aku, ide tuh sparks, initial sparks. Yang bisa putus di tengah jalan itu adalah bagaimana kita atau cara kita mengeksekusinya gitu. Kita bisa mandek, kita bisa mangkrak. Kayak pembangunan apartemen yang mangkrak misalnya, bisa berhenti karena ya mungkin biaya, terus resource, dan
segala macem gitu. Dan biasanya kan itu dikarenakan oleh ekspektasi. Putus ide di tengah jalan itu kan mungkin bentuk dari writer's block ya. Ada satu penjelasan tentang writer's block yang aku suka nih dari John Mayer ya. Aku nggak pernah ngalamin writer's block, kata si John Mayer. Karena writer's block itu terjadi ketika aku si penulis dan aku si pembaca itu nggak bersepakat gitu. Aku sebagai si pembaca dan aku tidak menyukai apa yang dibikin oleh aku si penulis. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah menyelaraskan keduanya gitu. Aku si pembaca harus memaklumi bahwa apa yang ditulis itu belum sempurna dan belum final gitu. Dan aku si penulis harus mau nge-push terus ya. Karena kan yang berat tuh nge-push, nge-revise, membangun ulang tulisan gitu. Supaya sesuai dengan ekspektasi si aku pembaca gitu. Jadi dua orang itu yang harus diketemukan ketika menemukan putus ide di tengah jalan. Dari IWK 969 oke. Ide cerita dan judul. Mungkin gini ya, orang tuh kadang masih suka bingung bahwa ide itu sebenarnya ada di mana-mana. Kalau kita bisa peka terhadap sekitar kita ya, wah ide itu banyak banget. Ide itu bukan sesuatu yang ajaib datang tiba-tiba gitu, tapi ide juga butuh kitanya sebagai penulis untuk proaktif mencari dan mau menjemput ide itu gitu. Nah, cuman kita berekspektasi bahwa ide itu harus bagus, kita harus mengeksekusinya dengan sempurna, kita harus bisa menerjemahkan ide itu menjadi sebuah karya yang luar biasa. Nah, tuntutan-tuntutan itu kemudian yang bikin, enggak deh kayaknya jangan ini, enggak deh kayaknya jangan itu. Padahal kan tadi ide mah dijemput, lalu dikembangkan, lalu ditulis ulang, gitu aja terus. Karena memang itulah proses menulis, bongkar pasang pikiran. Terakhir ada dari Damayanti, mau dikembangin kemana lagi setelah ini? Tentunya harus seru, seringkali stuck di situ Kak. Oh, ya, tuntutan harus ini sebenarnya yang kadang bikin kita stuck juga. Malah stuck tuh karena tuntutan harus itu gitu. Dan harus seru itu kembali lagi emang yang nilai siapa. Kalau emang indikator seru menurut pribadi sudah terpenuhi ya that's a good thing gitu. Tapi kalau misalnya indikator seru itu adalah pembaca ya berarti harus banyak-banyakin cari pembaca dan mencari konsensus dari setiap pembaca yang kamu kasih bahwa cerita kamu itu seru. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga nanti aku bisa jawabin lagi atau merespons komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang aku lempar di sosmed, sehingga bisa jadi insight buat kamu yang mungkin punya kebingungan, dan terutama juga buat aku sih. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan ini aku juga jadi mikir dan wah seru juga ya, jadi ngeakses pengetahuan dan pengalaman yang udah aku punya. Itu aja di episode kali ini. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.